Bayangkan sebuah wilayah yang selama ini identik dengan konflik, keterbelakangan, dan isu-isu politik yang pelik, tiba-tiba berubah jadi pusat perhatian dunia. Bukan karena kerusuhan, bukan karena tambang emas atau tambang tembaga, tapi karena keberhasilannya membangun sektor yang paling esensial, pangan. Tempat itu adalah Papua. Yap, kamu nggak salah dengar. Papua sekarang sedang mengalami transformasi besar-besaran. Dan menariknya, bukan cuma rakyat Indonesia yang melirik, tapi juga dunia. Bahkan, negara kecil seperti Timor Leste pun mulai merasa gerah. Katanya sih, mereka cemburu melihat kemajuan Papua sekarang. Kok bisa? Selama bertahun-tahun, Papua selalu jadi sorotan. Sayangnya, seringkali dalam konteks yang kurang menyenangkan. Entah karena konflik bersenjata, keterisolasian wilayah, atau persoalan hak asasi manusia. Tapi faktanya, Papua punya potensi luar biasa besar yang selama ini nyaris terabaikan. Luas wilayahnya lebih dari 400.000 km persegi, dengan tanah yang subur, iklim tropis yang mendukung pertanian, dan kekayaan alam yang melimpah. Masalahnya, potensi itu selama ini cuma jadi catatan di atas kertas. Nggak banyak yang benar-benar dikembangkan secara serius. Sampai akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Sebuah proyek ambisius diluncurkan, dikenal dengan nama Food Estate Papua. Food Estate ini bukan proyek kecil-kecilan. Ini adalah program strategis nasional yang punya tujuan besar, menjadikan Papua sebagai lumbung pangan baru, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk kawasan Asia Pasifik. Titik awalnya dimulai pada awal tahun 2024, ketika Presiden Jokowi datang langsung ke Merauke. Di sana, beliau meninjau langsung lahan pertanian besar di distrik Tanah Miring. Bukan hanya kunjungan simbolis, tapi benar-benar konkret. Ribuan hektare lahan disiapkan untuk pengembangan pertanian padi, jagung, kedelai, dan komoditas hortikultura. Pemerintah menggandeng berbagai pihak, dari swasta, akademisi, sampai masyarakat adat, untuk membangun sistem pertanian terpadu dengan teknologi modern dan pendekatan yang ramah lingkungan. Yang bikin semua orang kaget, hasilnya nggak butuh waktu lama buat terlihat. Dalam waktu setahun, Papua mencatat surplus beras regional. Bahkan, beberapa komoditas mulai dikirim ke luar negeri, ke kawasan Pasifik dan sebagian negara Asia Tenggara. Infrastruktur pendukung seperti jalan distribusi, pelabuhan mini, dan sistem irigasi pintar juga mulai dioperasikan. Ini bukan lagi mimpi, tapi realitas. Dan dunia mulai memperhatikan. Negara-negara tetangga, terutama yang selama ini menganggap Papua hanya sebagai wilayah bermasalah, mulai heran. Kok bisa secepat itu berubah? Salah satu yang merasa terkejut, bahkan bisa dibilang iri, adalah Timor Leste. Negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia ini, sekarang justru tertinggal dalam hal pembangunan. Sumber ekonomi mereka masih sangat tergantung pada minyak dan gas. Pertanian belum berkembang signifikan, dan banyak wilayahnya yang infrastruktur dasarnya belum memadai. Sementara Papua, yang selama ini dianggap tertinggal, justru melompat jauh ke depan dalam waktu singkat. Perubahan ini juga mengubah peta geopolitik kawasan. Letak Papua yang strategis menghadap langsung ke Pasifik Selatan, menjadikannya titik penting dalam jaringan pangan regional. Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, bahkan Amerika Serikat mulai mengamati dari dekat. Karena kalau Papua beneran jadi penyedia pangan baru, maka posisi Indonesia dalam peta diplomasi regional akan semakin kuat. Di dunia internasional, pangan bukan cuma soal makan, tapi juga soal kekuasaan. Negara yang mampu memasok pangan punya kekuatan untuk mempengaruhi arah kebijakan negara lain. Apalagi di tengah krisis pangan global, akibat perubahan iklim dan konflik internasional, keberadaan Papua sebagai penyedia pangan jadi aset strategis baru bagi Indonesia. Dampaknya buat Indonesia sangat besar. Pertama, citra Papua berubah. Sekarang orang bicara Papua enggak lagi soal konflik, tapi tentang pertanian modern, ekspor pangan, dan kerja sama internasional. Kedua, proyek ini mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan, seperti jagung, kedelai, dan gandum. Dalam jangka panjang, ini bisa membantu memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan yang ketiga, keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu membangun dari pinggiran, bukan cuma terpusat di Jawa atau Sumatera. Sementara itu, buat negara-negara lain, terutama di Pasifik, ini jadi semacam wake-up call, bahwa Indonesia bukan lagi negara yang cuma mengandalkan pusat-pusat ekonomi lama, tapi sudah mulai membuka front baru di kawasan timur. Ini membuat dinamika regional berubah.
Papua bukan lagi wilayah abu-abu yang dianggap tidak stabil, tapi kini jadi pilar pembangunan dan diplomasi ekonomi baru. Dan ini membuat negara-negara besar seperti Australia atau Selandia Baru mulai menyesuaikan kebijakan luar negerinya terhadap Indonesia. Tapi tentu saja, tantangannya belum selesai. Ke depan, ada sejumlah faktor penting yang bakal menentukan keberlanjutan proyek ini. Pertama, apakah pemerintah bisa menjamin bahwa proyek ini bukan sekadar euforia sesaat? Karena banyak proyek di masa lalu yang akhirnya mandek karena birokrasi, korupsi, atau pergantian kepemimpinan. Kedua, keterlibatan. Masyarakat lokal harus benar-benar nyata. Jangan sampai mereka cuma jadi buruh di tanah mereka sendiri. Kalau masyarakat adat dilibatkan secara setara, mulai dari pengambilan keputusan sampai pembagian hasil, maka fondasi sosial proyek ini akan lebih kuat dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, keamanan tetap jadi isu penting. Walaupun pembangunan bisa menekan potensi konflik, tapi pendekatan humanis dan dialog tetap dibutuhkan agar Papua benar-benar damai, adil, dan makmur. Yang menarik, geliat pertanian di Papua ini nggak cuma soal produksi pangan, tapi juga membuka peluang baru buat anak muda. Banyak generasi muda Papua yang dulunya pergi merantau ke kota besar karena merasa nggak ada masa depan di kampung halaman, kini justru balik dan mulai merintis usaha pertanian modern. Mereka belajar teknologi pertanian dari pelatihan, ikut program inkubasi bisnis. Bahkan ada yang bikin konten edukasi soal bertani di media sosial. Ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya kebanggaan baru. Jadi petani Papua bukan lagi dianggap rendah, tapi justru jadi simbol kemajuan. Nggak sedikit juga komunitas adat yang merasa lebih dihargai karena diajak bicara dan dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Mereka bisa menentukan sendiri bagaimana tanah adat digunakan, dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang sudah lama dipegang. Bahkan ada beberapa kampung yang mulai menerapkan sistem agroekologi berbasis kearifan lokal, dikombinasikan dengan teknologi pertanian berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang produksi besar-besaran, tapi juga soal identitas, keberlanjutan, dan keadilan. Pemerintah saat ini juga tengah merancang skema investasi baru untuk memperluas food estate ke wilayah Papua Barat. Universitas-universitas di Papua pun mulai digandeng untuk melakukan riset pertanian tropis yang khas daerah timur Indonesia. Ini berarti pembangunan enggak cuma soal infrastruktur fisik, tapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Hal ini sangat penting agar Papua bisa mandiri dan jadi contoh sukses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Mega proyek Papua ini bukan sekadar proyek besar yang mengubah peta pangan nasional, tapi juga simbol bahwa dengan niat, keberanian, dan strategi yang tepat, wilayah manapun bisa bangkit. Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya.